Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wal arifin wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah cahaya hati Kitab Al-Hikam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya kita merasa dekat dengan Allah, kita ringan ibadah, hati kita juga lunak. Dan hari ini kita sudah berada di luar Ramadan. Malam ini kita mulai kembali mengkaji hikmah-hikmah dari salah seorang ulama arifin yang kenal Allah, yakni Syekh Ibnu Athaillah, dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah. Malam hari ini Hikam ingin menyatakan pada kita tentang kemuliaan, kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu Hikam sering tidak hanya dipahami, tapi bisa merubah cara kita memandang diri dan hidup kita ini. Sebab Hikam itu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah yang memang sudah kenal sama Allah dan kemudian dibagikan kepada kita semua. Bagaimana Syekh Ibnu Athaillah menyatakan tentang keistimewaan, kemuliaan, khususiyah. Beliau menyatakan dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah, la yalzamu min subutil khususiyah adamu wasfil basyariyah. Innama masalul khususiyah ka isyraqi syamsin nahar zaharat fil ufuq wa laysat minhu taratan tasruku sumusu aw safih ala laili wujudik wa taratan yaqbidu dzalika anka fayarudduka ila hududik fan nahar laysa minka wa ilaika walakinnahu waridun alaika. Sifat khususiyah, keistimewaan, kemuliaan yang ada pada seseorang tidak menjadikan hilangnya sifat kemanusiaan kita ini. Ini khususiyah bisa berarti keistimewaan para wali yang dimulai memang dari Rasul, para nabi, para wali, yang mereka mendapatkan khususiyah, keistimewaan, kelebihan, kemuliaan dari Allah, tapi sifat kemanusiaan mereka tidak hilang. Apa sifat kemanusiaan yang zati, yang melekat, yang ini adalah sifat dasar kita, yakni dalam bentuk yang kelihatan, kita makan, kita minum, ada syahwat kita nikah, kita berniaga, kita jualan di pasar. Makanya orang-orang kafir Mekah kaget, kenapa Rasul ini jalan-jalan ke pasar. Sifat kemanusiaannya tidak pernah akan hilang. Meskipun Rasul itu diberi keistimewaan, sehingga Rasul itu al-basar lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia.
Kapan Rasul menjadi Rasul? Mendapatkan keistimewaan mukjizat dari Allah. Dan mukjizat yang utamanya adalah Al-Quranul Karim. Kalau mukjizat membelah bulan, itu sudah ketinggalan. Tapi yang masih ada pada kita adalah mukjizat Al-Quranul Karim. Allah kasih khususiyah keistimewaan, tapi tidak menjadikan Rasul beliau lepas dari kemanusiaannya. Beliau perang, beliau terluka, beliau gerahamnya jatuh, beliau berdarah. Beliau ketika hijrah ke Madinah harus ke Gua Sur dulu. Jadi tidak celing dari Mekah langsung ke Yasrib ke Madinah. Ini ada sifat kemanusiaan. Yang ini tidak lepas meskipun orang itu diberikan keistimewaan sebagai Rasul maupun sebagai wali. Ini secara umum. Khususiyah yang dipahami di kitab hikam ini. Tapi kita bisa tarik keistimewaan kemuliaan ini adalah orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Sehingga siapapun yang dekat dengan Allah, dia usaha, dia jualan, tapi dekat dengan Allah, maka dia waliullah. Allah kasih keistimewaan, Allah kasih khususiyah, Allah kasih kelebihan pada orang tersebut. Dalam jualannya dia jujur, tidak mau terjerumus untuk mengambil yang haram, terjaga hatinya karena dekat dengan Allah. Atau orang yang bekerja di kantoran, dia menjadi pejabat imamun adil, imam yang adil. Bagaimana pekerjaannya bisa mensejahterakan rakyat, dia bisa menjadi wali. Karena selama ini orang salah keistimewaan adalah seakan-akan orang itu dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid. Tidak. Karena ciri keistimewaan adalah orang yang dekat dengan Allah. Yang banyak memasukkan orang ke surga itu takwa dan akhlak baiknya. Takwa itu orang merasa dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Allah, merasakan kepengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu siapapun bisa mendapatkan keistimewaan. Jangan salah, seolah-olah bahwa saya ini adalah selalu ada di kantor, tidak di masjid, misalnya di sini. Yang penting hatinya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang pakaiannya pakaian jubah, bukan. Sesuai dengan pakaian pekerjaan masing-masing, sesuai dengan profesinya. Ketika dia dekat dengan Allah, Allah kasih keistimewaan pada orang. Keistimewaan yang Allah berikan itu tidak menjadikan dia lepas daripada sifat kemanusiaannya. Yakni dia bergaul dengan manusia. Bagaimana Rasul hubungan dengan Allah, tapi kalau di siang hari Rasul memimpin perang, memimpin negara, mengatur masyarakat, jalan kaki, inspeksi ke pasar, ke aswak. Ini keistimewaan. Kenapa orang diberi keistimewaan ini? Karena memang orang menjaga hatinya itu agar selalu dekat dengan Allah. Pada hikmah-hikmah yang lalu dijelaskan bahwa manusia ini terdiri dari jasad dan rohani. Ada jasmani dan rohani. Kalau secara jasad kita ini seperti binatang. Kita punya daging, kita punya darah, makan, minum, seperti hewan. Tapi rohani itu sufli,
Uli maksud saya, itu keluhuran. Sehingga manakala manusia membersihkan hatinya, takhalli mengosongkan diri dari sifat yang tercela, tahalli menghiasi diri dengan sifat yang terpuji, maka nanti tajalli, Allah kasih cahaya pada orang itu. Allah kasih khususiyah, Allah kasih keistimewaan pada orang itu. Maka orang ini kemudian akan naik derajatnya bahkan melebihi malaikat. Tapi kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, dalam arti nafsul ammarah, maka dia lebih sufli, lebih rendah daripada binatang ternak. Bagaimana harimau memakan mangsanya? Tidak seperti manusia saat ini. Sesama manusia diiris-iris, dimutilasi, masukkan ke apa itu? Freezer. Anggota tubuhnya kemana? Manusia melebihi, rendahnya melebihi binatang. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Nafsu itu ada pada kita. Dan Allah kasih nafsu. Kalau tidak ada nafsu, maka tidak ada dinamika dunia ini. Tidak ada perkembangan. Cuma nafsu itu harus ditundukkan agar tidak liar dia. Inna nafsa la ammaratum bisu, karena nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Maka ketika dididik, dia mendapatkan keistimewaan dari Allah. Yang kemudian ketika keistimewaan menjadikan orang yang dia tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah, melihat sikap orang yang mendapatkan kemuliaan itu kaget. Sebentar lagi kita akan merenovasi masjid ini, insya Allah. Orang kaget ketika ada orang yang transfer 1 juta. Orang kaget ada yang transfer 3 juta. Kok bisa ya? Orang kaget ada yang transfer ke masjid sampai puluhan juta. Orang kaget. Kok bisa begitu untuk nyumbang? Padahal bagi orang itu adalah, itu namanya Allah kasih sifat keistimewaan pada orang. Allah kasih khususiyah, kelebihan, kemuliaan, yang itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ada usaha, yakni jihad melawan hawa nafsu kita. Mujahadah, riyadah. Tapi tetap bahwa kita sebagai manusia, kita bergaul, kita dengan keluarga, kita makan, kita minum. Karena selama ini khususiyah ini, yakni karomah. Orang yang bisa merubah daun menjadi uang. Hebat mana orang yang bisa merubah daun menjadi emas atau menjadi uang dengan orang yang berupaya bisnis, lalu dia mendapatkan dana yang sama seperti orang ini. Lebih tinggi mana? Sementara ini sendirian dan ini banyak orang yang dipekerjakan. Banyak memberikan manfaat terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa memang ada wali-wali yang diberikan itu. Kita tidak mengingkarinya. Karena Allah kasih seperti itu. Tapi saat ini kemuliaan adalah dibalikkan secara umum kepada kita. Siapapun bisa menjadi wali ketika dia dekat dengan Allah. Terjaga hatinya. Karena selalu tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hilang sifat kemanusiaan dia. Meskipun dia mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dicatat oleh kita semua. Sehingga profesi pekerjaan kita apapun, ketika kita dekat dengan Allah, berarti kita mendapatkan kemuliaan, khususiyah, keistimewaan, kelebihan. Wallahu yahtassu bi rahmati may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah.
pemberian dari Allah. Ini yang pertama. La yalzamu min subutil khususiyah adamu wasfil basyariyah. Sifat kemanusiaan kita itu tidak hilang meskipun kita sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang sudah mulia seperti rahib berada di rumah terus, antara rumah dengan masjid. Kenapa? Saya sudah mulia. Sudah mulia itu ngaku itu dia tidak mulia. Kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Suasana Ramadan, bagaimana kita dekat dengan Allah. Ringan ibadah. Hati kita lembut. Tapi banyak orang setelah Ramadan agak berubah. Yang tadinya mudah menangis, sekarang air matanya sudah kering. Yang tadinya ringan ibadah sekarang berat. Ini ada apa? Khawatir bahwa pada saat Ramadan kita mengakui bahwa kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kita yang dekat, padahal karena Allah mendekatkan kita kepadanya. Ini harus dipahami seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah perumpamaan keistimewaan itu kaisroqis syamsin nahar, seperti matahari di siang hari. Zoharot fil ufuk, nampak dia di semesta, di ufuk ini. Walaysat minhu, tapi bukan dari ufuk itu. Alam ini gelap, semesta ini gelap. Al-kaunu kulluhu zulmah, anarahu zuhurul haq. Di dalam hikmah di belakang. Alam semesta dunia ini gelap. Hanya karena cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan terang. Langit itu gelap. Allah kirimkan matahari. Menjadi terang. Kita itu gelap kalau tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Syekh Ibnu Athaillah mengumpamakan matahari siang itu adalah kemuliaan yang Allah kasih. Bukan dari langit, tapi sesungguhnya itu adalah dari matahari. Ada gelapnya, tidak hilang gelapnya. Meskipun matahari ada. Ketika orang masuk ke lorong, maka dia terasa gelap. Bukan berarti matahari tidak menyinari. Tapi karena dia masuk ke dalam kegelapan. Matahari tetap bersinar di siang hari itu. Zaharat fil ufuq walaysat minhu. Tarotan tasruku sumusu awsafih ala laili wujudik. Matahari itu sifat-sifatnya itu bersinar atas malam keberadaan. Malam ini diumpamakan adalah gelapnya kita. Maka matahari menyinari ketika hati kita gelap. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah mengumpamakan bahwa datangnya cahaya Allah dengan membawa ayat Al-Quran itu wadduha, dengan waktu itu duha, waktu yang terang. Walaili idza saja, malam telah senyap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu, duhai Muhammad. Jadi jangan waktu itu duha. Ini perumpamaan secara maknawi. Wa taratan yakbidu dzalik angka. Terkadang Allah ambil itu cahaya darimu. Kalau pada wali-wali tertentu, bahwa wali itu tidak selamanya orang mendapatkan keistimewaan. Ketika dia misalnya Allah kasih pinjaman dari Allah, sifat-sifat
Allah. Tapi bukan berarti dia sama dengan sifat Allah. Allah kasih kekuatan, Allah kasih kudrah, kekuasaan. Lalu dia syariatnya bisa menyembuhkan orang. Itu Allah pinjam itu. Tapi ketika anaknya sakit, menyembuhkan, berarti Allah ambil itu. Jadi tidak selamanya. Jadi jangan dipandang wali itu punya keistimewaannya terus menerus. Dia kembali sebagai manusia biasa. Bukan berarti kemudian sifat yang terpujinya hilang. Saat itu kemudian dia ketika menjadi wali adalah sifat Allah yang diberikan. Allah pinjamkan itu. Bukan dari orang ini, tapi pinjaman dari Allah. Itu yang disebut tajalli. Nantinya ma'rifat. Orang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenalnya lewat apa? Lewat hati, bukan dalil. Karena banyak orang yang tahu bahwa Allah itu melihat, tapi terlalu banyak orang yang tidak merasakan bahwa Allah itu mengawasi dia. Banyak orang paham bahwa Allah itu maha mengawasi, tapi sedikit sekali orang yang merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa Allah itu hadir, jarang sekali. Tahu bahwa Allah itu dekat, tapi dia tidak merasa dekat dengan Allah. Nah, rasa zauq, merasakan kedekatan, merasakan kepengawasan Allah, itulah yang disebut dengan makrifat. Cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki. Dan itu caranya adalah dengan mujahadah, riyadah. Jihad kita melawan hawa nafsu kita. Riyadah diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan ibadah, bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunnah, zikir, baca selawat, baca Al-Quran. Maka insya Allah nanti Allah akan kasih makrifat itu. Bukan karena kita, tapi Allah yang memberi kemuliaan itu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fayarudduka ila hududik, maka Allah kembalikan kamu pada batas semula kamu sebagai manusia. Kalau kita contohkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana alaihi salatu wassalam taratan yadharu alaihi wasful quwwati wal qudrah fayut'imu alfan min sa' wa taratan yadharu alaihi wasful ajzi fayasuddul hajar ala batnihi minal ju'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kala nampak padanya sifat kekuatan, sifat kekuasaan yang Allah beri kepada Rasul. Sehingga Rasul bisa memberikan makan 1000 orang. Hanya satu sok. Satu sok itu satu gantang, 4 liter. Waktu itu Jabir, seorang sahabat yang dia siap menjamu para sahabat yang perang Khandaq. Tapi Jabir hanya ngasih tahu sama Rasul bahwa ini berasnya hanya 1 sok saja. Tapi Rasul kemudian memanggil sahabatnya 1000 itu. Sampai Jabir kaget, luar biasa, ini bagaimana mungkin? Tapi Rasul yang ngasih itu. Ternyata nasi dan lauk itu tidak pernah habis. Itu namanya Allah kasih pinjam kekuatan dan kekuasaan. Ini yang disebut lakal basar, bukan seperti manusia biasa, karena Allah kasih khususnya. Mana basarnya? Wataratan yadharu alaihi wasful ajzi.
nampak pada Rasul itu sifat lemahnya. Fayasuddul hajar, sehingga Rasul mengikatkan batu ala batnihi pada perutnya minal ju' karena menahan lapar. Ini yang disebut dengan sifat kemanusiaan. Agar ditiru oleh umatnya. Kalau Rasul ngasih 4 liter, 1 gantang 1000, dan tidak pernah merasakan lapar, bagaimana kemudian bisa ditiru oleh umatnya? Rasul itu modeling. Sempurna Rasul itu dalam bergaul dengan manusia. Pernah terluka. Sehingga nanti umatnya terluka. Oh iya, uswah hasanah juga terluka. Uswah hasanah juga jalan. Uswah hasanah juga bisnis. Bukan kemudian nangkring seperti rahbaniyah, rahib-rahib, seperti agama yang lain. Rasul jalan ke pasar. Karena tidak pernah Allah mengutus Rasul sebelum engkau, duhai Muhammad, kecuali orang itu juga memakan makanan dan berjalan di pasar. Sifat kemanusiaannya. Jadi dikembalikan kepada hududik. Fanahar laisa minka wa ilaika. Siang itu, terang itu bukan darimu dan bukan untukmu. Walakinnahu waridun alaika. Tetapi itu adalah anugerah, pemberian dari Allah kepada. Sehingga tidak ada orang yang menyatakan bahwa saya mulia, tapi saya mulia karena dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Saya kaya karena dikayakan oleh Allah yang Maha Kaya. Saya kuat, saya kuasa. Ini ngaji dalam, Pak. Karena ketika orang lupa itu, maka ketika dia telah tercapai pencapaian, kekayaan, jabatan, keilmuan, lalu mengaku bahwa itu usaha sendiri, persis seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang aku dapatkan itu hasil usahaku. Itu kata Qarun. Kalaupun kaya karena kekayaanku, upayaku. Coba berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasul yang kaya raya, yang dijamin masuk surga. Sampai-sampai saking kelewatnya seolah-olah batu juga bisa menjadi emas, jadi bisnis dia. Bukan berubahnya, karena cair sekali dalam bisnis itu. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga dengan kekayaannya. Tapi dia dengan kayanya itu berarti adalah dia manfaatkan kekayaannya itu sampai pasukan perang Badar, pensiunan perang Badar itu mendapatkan dana pensiun dari Abdurrahman bin Auf. Saking kaya rayanya Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Jadi cahaya itu bukan dari kita dan untuk kita, tapi ini warid, anugerah dari Allah kepada kita. Bagaimana agar mendapatkan cahaya keistimewaan itu? Tidak ada lain. Karena Allah itu maha suci, maka hanya bisa didekati dengan yang suci. Apa kesucian rohani kita? Takholli, kosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Melalui tahapan mujahadah. Imam Al-Ghazali menyatakan, betapa orang yang punya penyakit lahir, dia sabar diobati. Sabar sekali agar penyakit lahirnya sembuh. Kata Imam Al-Ghazali, seharusnya orang yang punya penyakit batin pun, penyakit hati, sifat yang tercela itu, dia juga sabar mengobati penyakit hati. Ini orang pengen cespleng saja.
Harus dibalikkan, karena kata Imam Al-Ghazali, kalau orang itu panas perlu pendinginan, kalau orang itu dingin perlu penghangatan. Ada obat yang bersifat kebalikan. Kalau itu orang itu sombong, maka belajar rendah diri, dipaksakan. Meskipun pada saat rendah diri itu dia belum disebut sebagai rendah hati, maksud saya. Tawadu. Belum disebut. Tapi ketika terus dia lakukan menjadi kebiasaan, menjadi karakter, sehingga dia merasa nyaman dengan kerendahan hati, itulah yang disebut akhlak yang baik. Dan kalau orang sudah mendapatkan itu mulia, orang kikir ngasih, itu belum disebut dermawan. Tapi kalau dia sudah menikmati pemberian itu, orang kikir itu berubah dari kikir menjadi orang dermawan. Takholli, kosongkan diri dari sifat akhlak yang tercela ini. Isi dengan sifat dan akhlak yang terpuji, tahalli. Kalau gelas itu berisi kopi, agar jernih, tuangkan dulu isinya, habiskan. Maka ganti dengan air. Nanti terasa jernih. Bisa kelihatan kejernihan air itu. Nanti di sanalah akan tajalli. Siapkan wadahnya. Jadi Allah akan memberikan cahaya kepada siapapun yang menyiapkan wadahnya. Rohani, ini yang disebut tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Sampai-sampai kami menyatakan orang tidak mungkin berakhlak baik tanpa bertasawuf. Lalu apa yang dimaksud dengan bertasawuf itu? Orang tidak mungkin bisa berakhlak baik tanpa dia menyucikan jiwa. Karena akhlak baik itu berasal dari hati yang bersih. Tidak mungkin orang berakhlak baik tanpa hatinya bersih, tanpa menyucikan jiwa, membersihkan hati. Itu tidak mungkin. Itu ada motivasi, dua motivasi mengapa orang berbuat baik. Yang pertama, orang berbuat baik itu instrumental, bersyarat. Ada jikanya. Saya berbuat baik kepada orang karena dipuji. Saya berbuat baik kepada orang karena khawatir saya disingkirkan, saya diabaikan, saya dijauhkan. Itu namanya bersyarat. Motif yang seperti ini disebut instrumental, bersyarat. Saya berbuat baik karena tekanan lingkungan, berarti faktor eksternal. Ini orang yang tidak bersih hati. Tapi kalau orang bersih hatinya intrinsik spiritual, dari dalam. Saya baik karena Allah. Saya baik karena sadar bahwa saya ini hamba. Ini dalam rangka iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya. Saya contohkan dengan mudah bahwa ada seorang perempuan, ada seorang ustadz yang mencontohkan, seorang istri punya suami buta. Tapi dia selalu berpakaian rapi. Ditanya, oleh siapa? Bukan oleh bapak-bapak, oleh emak-emak juga. Istri-istri tetangganya. Ibu, kenapa ibu itu pakaiannya rapi? Saya lihat kalau di luar ibu nyabu ini rapi pakaiannya. Padahal suami ibu itu kan buta. Tidak lihat ibu. Apa jawaban sang ibu itu? Allah melihat saya. Saya pakaian rapi ini dalam rangka penghambaan saya kepada Allah, yakni bakti saya kepada suami saya. Meskipun suami saya tidak melihat, tapi Allah menilai saya sebagai istri apakah
berpakaian rapih, menghormati suami atau tidak. Betapa itu orang mulianya sebagai seorang istri, suaminya buta. Ya, apa dibutakan aja nanti suami-suaminya. Yang istri-istrinya itu yang tidak menghormati suami itu. Ini bukti bahwa karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih stabil orang seperti ini. Tapi kalau bersyarat saya baik karena Anda baik. Kalau Anda sudah tidak berbuat baik lagi sama saya, maka saya pensiun baik. Dan ini pernah terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Tingkat sahabat Rasul utama. Beliau memberhentikan kebaikannya itu karena orang yang selama ini dibaiki oleh beliau ikut memprovokasi kasus Sayyidah Aisyah yang difitnah karena kalungnya ketinggalan, sementara rombongan sudah jalan, Sayyidah Aisyah ke belakang nyari kalung. Pada saat itu ada sahabat namanya Sofwan. Sahabat Sofwan kaget melihat Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah SAW sendirian dan sedang mencari-cari. Maka betapa Sofwan itu memuliakan istrinya Rasul. Kasarnya Sofwan itu seolah-olah tidak melihat. Maka ketika suruh naik ke kuda pun, pakai onta itu ya, maka dengan memalingkan. Tapi fitnah terjadi bahwa Sayyidah Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Dan itu Rasul pun sampai terpengaruh. Sehingga Sayyidah Aisyah pun dipulangkan ke rumah bapaknya, yakni Sayyidina Abu Bakar. Baru Rasul mendapatkan jawaban ketenangan itu ketika turun wahyu. Dan Sayyidah Aisyah pun berterima kasihnya kepada Allah, bukan kepada Rasul gitu. Karena Allah menurunkan wahyu bahwa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah fitnah. Dan di antara orang yang memprovokasi ikut memfitnah adalah orang yang selama ini dibaiki oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berhenti kebaikan. Dan Rasul tahu, lalu Rasul mengingatkan agar meneruskan kebaikan. Jangan pernah berhenti berbuat baik, meskipun orang itu berbuat buruk terhadap kita. Karena ketika kita baik itu karena Allah, bukan karena orang. Betapa orang ini mendapatkan sifat kemuliaan khususiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu kita sudah mendapatkan sifat kemuliaan dari Allah pada saat Ramadan, maka Ramadan telah berlalu. Tapi cahaya Allah tidak pernah hanya berhenti pada bulan Ramadan. Karena Allah itu bukan hanya milik bulan Ramadan, tapi Allah itu adalah ada pada seluruh bulan. Jangan karena suasana Ramadannya, tapi karena Allah. Maka Allah tidak pernah hilang. Sementara Ramadan telah berlalu, Allah tidak pernah berlalu. Sehingga kita harus istiqomah. Kita mulai mengetuk pintu Allah, mohon lagi agar kita diberikan istiqomah. Dan istiqomah itu adalah karomah, khususiyah, keistimewaan yang lebih baik daripada 1000 karomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Orang istiqomah di jalan Allah, maka ini sifat khususiyah, keistimewaan yang Allah kasih pada orang itu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah hikmah yang semakin menegaskan kita, kalaupun saat ini kita dicabut kelihatannya, ada yang dicabut oleh Allah.
kembali ke asal, dalam arti kembali ke asal tidak seperti Ramadan, maka saat itu saatnya kita menampakkan sifat lemah kita, sifat butuh kita. Dan itu adalah zatiyah, sifat dasar kita. Kuwah kudroh itu sifatnya Allah. Kita minta, ketuk pintu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah senang, maka Allah akan tebarkan kasih sayangnya. Kurang-kurang dikit Allah itu syakur, jadi maha berterima kasih. Kurang-kurang dikit Allah akan tutupi dengan kasih sayangnya yang begitu luas. Mari kita rengkuh, karena sifat kemuliaan ini yang menjadikan kita akan bahagia bukan hanya di dunia, tapi kita menebarkan kebahagiaan juga pada orang-orang sekitar kita. Karena cahaya yang Allah limpahkan ke dalam diri kita, maka insya Allah akan menerangi juga orang-orang sekitar kita, khususnya keluarga kita. Tapi kalau gelap, maka segera kita minta kepada Allah dengan cara introspeksi muhasabah, taubat kita akan dosa, kesalahan yang kita lakukan. Maka saat kita taubat, sesungguhnya cahaya Allah itu akan terang kembali. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan sifat kemuliaan kepada kita, dan kita merasakan kerendah dirian di hadapan Allah, kelemahan kita, merasakan ketidakmampuan, fakir, fakoh, rasa butuh kita kepada Allah, dan Allah senang terhadap hambanya yang seperti itu. Maka nanti Allah akan genggam, Allah akan rangkul kita dengan rahmatnya, dan saat itulah kemuliaan datang dari Allah, bukan karena kita. Jangan salah paham, kemuliaan itu dari Allah, bukan karena kita. Ini judul kajian hikmah malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan pulang dulu.